Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Mari kita langsung saja ke materinya. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang sangat nyaman. Ayah dan ibu sangat menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Nah, anak-anak, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Nah, hak ini artinya sesuatu yang harus kita terima. Contohnya, Siti memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Lalu, saat Siti menjaga kesehatan tubuhnya, Siti mempunyai hak. Nah, haknya makan makanan yang sehat dan bergizi dari orang tuanya, lalu berpakaian bersih dan rapi. Siti juga mendapatkan hak untuk disayangi oleh kedua orang tuanya. Jadi, pengertian hak itu sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Amati gambar berikut ini. Coba buatlah pertanyaan tentang gambar ini. Untuk membuat pertanyaan, dalam tema sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara membuat pertanyaan. Nah, membuat pertanyaan itu menggunakan kata bagaimana, siapa, mengapa, di mana, kapan. Nah, di sini ibu akan membuat pertanyaan dengan kata apakah dan bagaimana. Apakah ayah dan ibu Siti sangat perhatian kepada Siti? Lalu, bagaimana perasaan Siti ketika mengetahui ayah dan ibunya sangat perhatian kepadanya? Bagaimana jika orang tua Siti tidak lagi perhatian kepada Siti? Nah, itu tadi anak-anak pertanyaan tentang gambar tersebut. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Contohnya, anak-anak di rumah mendapatkan hak, yaitu anak-anak bisa mendapatkan makanan dari orang tua, dirawat dengan baik oleh orang tua, lalu disekolahkan. Nah, itu adalah hak kalian anak-anak. Nah, sebagai anak punya kewajiban anak-anak. Nah, kewajibannya itu membantu orang tua di rumah. Kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari, menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu sangat menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Anak-anak, perhatikan teks kasih sayang di rumah, lalu garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan, lalu bacalah dengan nyaring. Nah, anak-anak, di dalam bacaan ini ada kalimat saran.
Kalimat saran yang pertama, kamu harus menyayangi orang tuamu. Nah, ini saran ya anak-anak. Lalu kalimat saran yang kedua, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Lalu kalimat saran yang ketiga, kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Nah, anak-anak, saran itu merupakan sebuah solusi yang ditunjukkan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Saran tadi itu kita harus menyayangi orang tua, harus berterima kasih kepada orang tua. Selain saran, di sini juga ada kritik. Kritik adalah sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Jadi, kalau anak-anak ingin memberikan saran kepada temanmu, boleh anak-anak memberikan saran ataupun kritik. Nah, anak-anak, di sini ada tabel keadaan dan ada tabel saran yang menunjukkan kewajiban. Nah, anak-anak, ini adalah hak-hak yang didapat Siti dan saran yang seharusnya Siti lakukan. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Amati contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah ini. Coba perhatikan anak-anak. Jumlah hari belajar itu 365 hari. Itu dalam 1 tahun. Siti melakukan belajar di sekolah dan belajar di rumah. Siti melakukan belajar di sekolah itu 250 hari. Nah, bagaimana nih anak-anak supaya dalam 1 tahun atau 365 hari ini Siti belajar? Jadi berapa hari nih Siti belajar di rumah? Nah, caranya 250 ditambah 115 itu hasilnya 365 hari. Nah, sekarang gimana nih anak-anak? Kalau yang di bawahnya ini titik-titik semua, gimana nih cara mengisinya? Nah, di sini Ibu beri soal 200. Nah, sisanya berapa nih anak-anak supaya bisa 365 hari? Nah, caranya kita kurangi saja. 365 dikurangi 200. Hasilnya 165 hari, karena 5 dikurangi 0, 5, 6 dikurangi 0, 6, 3 dikurangi 2, 1. Nah, maka kita tulis hasil belajar di rumah adalah 165 hari. Nah, coba anak-anak hitung 200 ditambah 165 hari. Apakah itu hasilnya 365 hari? Pasti hasilnya 365 hari ya anak-anak. Nah, ini ada soal berikutnya nih anak-anak. 260 hari belajar di sekolah. Maka kita kurangi 365 hari dikurangi 260 hari. Nah, hasil belajar di rumah adalah 105 hari anak-anak. Nah, kita kurangkan nih anak-anak. 5 dikurangi 0, 5, 6 dikurangi 6, 0, 3 dikurangi 2, 1. Berarti hasil belajar di rumah adalah 105 hari. Coba anak-anak tambahkan 260 ditambah 105. Apakah betul jawabannya 365 hari? Ya, pasti betul ya anak-anak. Nah, untuk 2 soal ini anak-anak isi sendiri ya.
Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tema 4, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Semoga video Ibu bermanfaat untuk anak-anak.